ini, kami akan membahas mengenai teori perilaku konsumen dengan studi kasus perilaku konsumsi mahasiswa di lingkungan sekitar. Tujuan dari video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa mengambil keputusan konsumsi dalam kondisi pendapatan yang terbatas. Sebelum membahas materi, kami akan melakukan wawancara terhadap salah satu mahasiswi Universitas Sriwijaya. Jadi di sini kami ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen. Pertama itu, biasanya berapa sih rata-rata uang saku yang dikasih dan gimana cara mahasiswa itu mengatur serta membelanjakan uang tersebut? Jadi izin menjawab, rata-rata uang saku saya dalam satu bulannya itu 800.000. Jadi dalam satu bulannya itu biasanya 200.000. Nah, dengan saya mengatur 200.000 ini, saya membuat skala prioritas mana saya lebih mendahulukan untuk membeli makanan apabila saya setelah jika ada sisa dari uang tersebut, baru saya menggunakan uang tersebut untuk jajan atau membeli makanan lainnya. Terus misal nih, harga barang yang contohnya nih makanan atau minuman yang mahasiswa sukain itu harganya naik. Apakah mahasiswa bakal tetap beli barang tersebut atau membeli barang yang lain? Jadi jika makanan atau minuman favorit saya itu sudah naik, maka saya akan mencari alternatif lain yang lebih murah agar uang saku saya 200.000 tadi cukup untuk 1 minggu. Terus biasanya kalau mahasiswa sebelum belanjain uang saku itu buat perencanaan anggaran dulu atau tidak? Bagaimana cara mahasiswa memastikan uang tersebut memberikan kepuasan yang maksimal? Jadi ya saya di sini membuat perencanaan anggaran uang saku terlebih dahulu agar cukup sampai akhir minggu. Dengan cara ini saya bisa mengontrol pengeluaran dan memilih barang yang lebih bermanfaat sehingga mendapat kepuasan yang maksimal. Fenomena ini menunjukkan bahwa mahasiswa bilangnya sedang menerapkan teori perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka tidak menyadarinya. Untuk memahami perilaku tersebut, mari kita lihat penjelasan teorinya. Pengertian teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah teori dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa guna memperoleh keputusan yang maksimal. Teori ini mempelajari bagaimana konsumen memilih berbagai kombinasi barang yang dapat memberikan tingkat kepuasan yang tinggi dengan mempertimbangkan keterbatasan pendapatan yang dimiliki. Dalam teori perilaku konsumen, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana konsumen mengambil keputusan. Pendekatan kardinal menyatakan bahwa kepuasan atau utilitas dapat diukur dengan angka. Terdapat dua konsep utama, yaitu yang pertama total utility atau TU, yaitu total kepuasan yang diperoleh dari konsumsi suatu barang. Yang kedua yaitu marginal utility atau MU, yaitu tambahan kepuasan dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Menurut hukum Gosen, semakin banyak suatu barang dikonsumsi, maka tambahan kepuasan yang diperoleh akan semakin menurun. Contohnya, minuman pertama terasa sangat memuaskan, namun minuman berikutnya memberikan kepuasan yang lebih kecil. Namun dalam kenyataannya, kepuasan tidak selalu dapat diukur secara pasti. Oleh karena itu, muncul pendekatan kedua. Pendekatan ordinal menyatakan bahwa kepuasan tidak dapat diukur dengan angka, tetapi hanya dapat dibandingkan. Artinya, konsumen hanya dapat menyatakan bahwa pilihan lebih disukai dibandingkan pilihan lainnya. Sebagai contoh, mahasiswa mungkin lebih memilih membeli makanan daripada nongkrong ketika uang terbatas. Yang konsumen memiliki keterbatasan pendapatan. Konsep ini dijelaskan melalui budget line atau garis anggaran yang menunjukkan berbagai kombinasi yang dapat dibeli dengan pendapatan tertentu. Secara sederhana dapat ditulis PX dikali X ditambah PY dikali Y. Artinya pendapatan harus dibagi untuk membeli berbagai kebutuhan. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang akan dibeli dapat berkurang. Perubahan suatu barang menimbulkan dua efek, yaitu efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi terjadi ketika konsumen mengganti barang yang harga barangnya naik dengan barang yang lebih murah. Dan efek pendapatan itu kenaikan harga membuat daya beli konsumen menurun sehingga konsumsi terhadap beberapa barang menjadi berkurang. Semua keputusan tersebut pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Konsep ini dikenal dengan maksimisasi utilitas. Nah, sekarang kita akan membahas materi terkait perhitungan maksimisasi utilitas. Yang mana sekarang kita mempunyai contoh, misalnya terdapat seorang mahasiswa yang memiliki uang sebesar 60.000 untuk konsumsi hariannya. Nah, mahasiswa tersebut mengkonsumsi dua barang, yaitu makanan dan minuman, yang mana makanan itu kita asumsikan sebagai barang X dan minuman itu kita asumsikan sebagai barang Y. Nah, makanan itu seharga 15.000 per satuannya dan minuman itu seharga 10.000 per satuannya. Nah, setiap tambahan konsumsi itu menghasilkan tingkat kepuasan atau marginal utility yang berbeda. Nah, di sini untuk satu unit barang X itu menghasilkan tingkat kepuasan senilai 60 dan untuk 2 unit itu menghasilkan tingkat kepuasan senilai 45, 3 unit itu menghasilkan
senilai 30 dan barang Y itu menghasilkan 15. Nah, sedangkan untuk barang Y, satu unitnya itu menghasilkan tingkat kepuasan senilai 50 dan dua unitnya itu menghasilkan tingkat kepuasan senilai 40, tiga unit itu menghasilkan senilai 30 dan satu unit itu menghasilkan senilai 50. Untuk mengetahui pilihan yang terbaik, kita perlu menghitung marginal utility per rupiahnya, yaitu yang mana kita membagi marginal utility dengan harga barang. Nah, untuk marginal utility barang X satu unitnya itu kita bagi dengan harganya, yaitu mendapatkan 60 dibagi 15, yaitu kita mendapatkan senilai 4. 45 dibagi 15 itu 3, 30 dibagi 15 itu 2, dan 15 dibagi 15 itu 1. Sekarang kita juga menghitung untuk barang Y. Nah, 50 dibagi 10 itu 5, 40 dibagi 10 itu 4, 30 dibagi 10 itu 3, dan 20 dibagi 10 itu 2. Nah, nilai ini menunjukkan seberapa tingkat kepuasan itu per rupiah yang dikeluarkan. Nah, berdasarkan rumus MUX per PX sama dengan MUY per PY, yang artinya itu marginal utility barang X per harga barang X itu sama dengan marginal utility barang Y per harga barang Y. Yang mana di sini kita mendapatkan di angka 3, yaitu pada unit 2 di barang X dan pada unit 3 di barang Y. Nah, sehingga konsumsi optimal itu terjadi ketika konsumsi barang X itu senilai sebanyak 2 unit dan konsumsi barang Y itu sebanyak 3 unit. Sekarang kita cek harganya. Nah, jadi total pengeluarannya itu senilai 60.000, itu sesuai ya dengan anggarannya, tidak melebihi. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa kombinasi ini memberikan tingkat kepuasan yang tertinggi tanpa melebihi anggaran. Berdasarkan dari dan kasus yang ditemukan, dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, membuat perencanaan anggaran. Yang kedua, menentukan skala prioritas kebutuhan. Yang ketiga, mencari barang substitusi ketika harga naik. Yang keempat, mengurangi konsumsi yang kurang penting. Sebagai kesimpulan, teori perilaku konsumen menunjukkan bahwa konsumen tersebut memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan yang mereka miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa juga memiliki pilihan rasional dalam mengatur pengeluaran kehidupan mereka. Pilihan yang tepat Menghasilkan kepuasan yang